Oh, luar biasa. Tadi menarik ceritanya ya. Tentu bikin kita penasaran seperti apa yang episode kedua nanti berikutnya. Baik, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Kali ini kita akan ngobrol bersama para pemainnya. Namun terlebih dahulu boleh diperkenalkan kembali nama asli dan juga sebagai siapa di Kejaran dan Koko Tangkap ini. Dari Mas, dari sini dulu deh. Iya. Selamat sore, saya Mas Elis Askia. Saya disini berperan sebagai Man. Yang paling emosi. Nah, berikutnya. Sore, saya Dwi Sasono. Di serial ini saya berperan sebagai Marco. Selamat sore, saya Ferry Nuril. Sebelum saya mengenalkan karakter saya cuma mau bilang apapun yang orang bilang tadi malam di TV saya menang Prancis. Apa sih, Bel? Dan ya, saya berperan sebagai Ramadan di Vision Plus Original Series Kejaran dan Koko Tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah tahu saya semua kan, Elis Gigi berperan sebagai Madam Risma. Kisah ini kehidupan nyata saya banget ya, nyata yang sering diselingkuhi laki-laki. Makanya saya contohkan itu tidak perlu acting lagi, itu kejadian saya selama saya berpuluh tahun nikah sama suami, 4 suami, begitu semuanya. Jadi bukan acting lagi udah, itu peran hidup saya seperti itu. Oke Bang Dan? Kalau tadi Mbak Yanti nulis skripnya merem, kalau ke Mbak Eli editingnya merem ya? Merem doang. Saya pikir tadi di lukisan halus-halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Yosni Ramdan. Di Kejaran dan Koko Tangkap berperan sebagai Samsu. Halo, selamat sore. Saya Clara Angela. Di sini saya berperan sebagai Rani. Udah, cukup. Udah ini jangan. Pak bos. Baru angkat main kan. Ya udah, silakan. Yang itu Pak bos. Harapannya apa harapan? Iya, harapan apaan? Ya harapannya bisa menjadi top 10 lah di Vision Plus. Bisa menambah downloader lagi untuk Vision Plus. Amin. Ya kan? Dan yang pasti bisa menjadi series yang ditonton oleh viewers terbanyak di Vision Plus. Mas Bedu sebagai siapa di sini? Saya sebagai Bos Lukman. Bos lu. Ini harusnya yang mainin, kenapa namanya Lukman? Karena yang mainin harusnya Pak Lukman Sardi nih. Oh, Karena beliau sibuk, akhirnya diganti saya. Kayaknya gini kalau Mak, karena pasangan Elis Gigi nggak malu sama gua. Kayaknya berdua kayak gitu. udah berdua aja ya. Baik, kita ngobrol dulu sama Mas Pedi. Mas Pedi, jadi kan karakternya kalau kita lihat tadi agak sedikit unik ya. Ini karakternya boleh ceritakan sebenarnya karakter Ramadan ini seperti apa sih? Oke, pertama dia itu wartawan, tapi sebenarnya ingin ya seperti yang tadi kita nonton, dia pengennya jadi wartawan yang serius yang dikirim ke daerah konflik meliput berita-berita penting. Dan dia juga tidak tahu tentang perempuan karena belum pernah jatuh cinta, tidak tahu bagaimana caranya berhubungan dengan perempuan. Makanya kalau ngelihat di sekelilingnya sama perempuan kok kayaknya ribet, ya itulah disumpahin nanti kalau kamu ketemu kamu rasain rasa jatuh cinta gimana gitu. Dan buat saya pribadi itu seperti mengingatkan saya dulu waktu masih jomblo yang tidak tahu apa-apa tentang perempuan yang sampai sekarang pun walaupun udah nikah, buat saya untuk memahami perempuan tuh tiada habisnya, seperti buku yang tidak ada endingnya. Jadi selain ingin sharing tentang pengalaman dulu lewat acting Ramadan, tapi ya saya sendiri waktu baca ceritanya juga merasa belajar gitu, dapat sesuatu gitu dari ceritanya. Ada kesulitan nggak sih Mas selama mendalami karakter Ramadan ini jika dibandingkan dengan karakter-karakter Mas Pedi yang telah Mas Pedi lakukan sebelumnya? Buat saya yang paling menantang justru kalau dilihat tadi kan kemana-mana naik motor, dan saya sebenarnya nggak lancar naik motor karena saya nggak boleh naik motor sama orang tua saya. Jadi waktu hari pertama syuting, ya. Scene pertama syuting itu adalah saya datang ke rumah Mona
untuk jemput mau ngedate gitu kan. Nah, jadi actingnya harus yang ceria, seneng, excited, tapi sebenarnya saya deg-degan karena ini naik motor. Dan kita bisa tahu orang itu benar-benar anak motor tuh dari cara dia pasang helm, nyalain mesin, terus pasang gigi satu terus jalan. Nah, ini nyampe, mati mesin, buka helm, turun, muka senyum, saya jalan, brak, motornya jatuh. Karena lupa saya standar. Betul itu Mas. Dan itu kasak kusuk sampai kedengeran ada yang ngomong nih biasa bawa Mio kali ya. Ya Mio aja nggak lancar karena saya nggak boleh naik motor gitu kan. Nah Terus Mio ada standarnya juga. iya Mio pun ada standar, kalau saya nggak standar kan jatuh juga gitu. Ya ada 4 nih. Padahal Mio cuma tinggal itu karena itu yang buat saya itu cukup insecure gitu. Dan tantangan lainnya misalnya dalam beraktingnya, saya memang ingin sekali dapat kesempatan syuting sama Bang John ya. Jadi saya waktu udah fix terlibat di sini, saya benar-benar siap untuk arahan seperti apapun gitu saya ikutin. Tidak ada perdebatan lah, karena sebagai director beliau yang punya gambaran besarnya seperti apa, dan alhamdulillah sih rasanya lancar-lancar aja gitu. Dan tiap naik motor lah saya justru deg-degan. Sama kuda karena ya orang kan juga nggak banyak yang jago naik kuda ya. Jadi kalau saya nggak lancar kayaknya masih nggak apa-apa gitu. Tapi motor agak malu-maluin sih memang. Berarti waktu kecil nggak pernah keciboda sama naik kuda? Kan dituntun. Di Bandung biasanya yang di Bandung tuh, ya itu kan dituntun ya. Dan nggak mungkin ini kan larinya cepet kudanya. Kalau ini ya harus cepet biar kelihatan dramatis gitu. Nah jadi Ini challenge-nya ya. ya itu challenge. Baik. Oke, kita akan ngobrol kali ini bersama Agika. Agika sudah sudah bisa join? Secara Zoom ya rencana. Iya, sambil kita menunggu, kita berbicara bersama Agika. Kita beralih ke Mas Dwi Sasono terlebih dahulu. Mas Dwi di sini sebagai pamannya dari Ramadan ya, dan juga dosen yang sangat filosofis sekali. Ini mendalami perannya, ada kesulitan tersendiri nggak, Mas Dwi? Untuk mendalami peran sebagai marhum tuh kesulitan tuh nggak ada sebetulnya, tapi lebih ke apa ya, tantangan sih. Memang ini udah ada sebelumnya kan karakter ini gitu, dan diskusi saya sama Bang John, bagaimana nih gitu kan, apakah kita melihat mengacu kepada marhum yang dulu gitu kan. Dan Bang John bilang enggak, jangan, ini kita bikin versi sendiri gitu, jangan jadi terkontaminasi gitu. Oke, itu poin pertama gitu. Yang kedua, dari skripnya aja pertama kali saya baca itu sudah wah gitu. Saya baca saya udah merasa bukan tertarik lagi tapi terpanggil gitu. Memang bener banget gitu, memang saya sudah punya berkeluarga gitu kan ya. Jadi memang persoalan itu tidak ada, selalu ada dalam rumah tangga gitu kan. Jadi akhirnya melihat ini kok ini menarik, dan apalagi karakternya daripada si marhum sendiri gitu, yang sangat tebal menurut saya. Dari cara dialog yang ditulis itu menurut saya itulah marhum. Yang umumnya kalau saya dalam film-film yang lain, kalau saya membawakan karakter dan saya mendialogkan, itu saya membawanya dalam dialog yang memang terdengar umum sehari-hari dan enak. Ini nggak bisa, harus plot ketimplok gitu, karena kalau dibuat secara beda esensinya hilang menjadi marhum gitu. Karena dia itu kan seorang dosen, dia dosen filosofis, dan dia lagi mengerjakan tesis S2-nya yang berjudul Perempuan, Tragedi dan Cinta gitu. Jadi secara bahasa di sehari-hari itu memang bahasanya puitis gitu. Jadi ya itu sih yang membuat saya apa ya, tertantang gitu, karena belum pernah saya merasakan karakter seperti marhum ini. Seberapa lama membuat sosok marhum ini dibenci, nyebelin, tapi juga gemesin gitu, dan ngangenin gitu.
dan dia juga bisa jatuh cinta juga gitu. Walaupun memang dia juga menganggap perempuan itu adalah racun gitu, tapi ada sebuah perjalanan memang dia juga tetap manusia. Kira-kira butuh berapa lama Mas Dwi untuk bisa mendapatkan karakter yang benar-benar ini benar Markum? Butuh berapa lama untuk sampai proses seperti itu? Prosesnya sih dari proses reading kita ada mungkin bulanan. Berapa lama? Iya. Bulan lah kurang lebih, saya lupa Mas. Bulan lebih. Udah lama itu. Gitu. Ya itulah. Dan yang asik adalah di lapangan karena saya banyak diskusi sama Bang John. Dan ini pertama kali juga saya sama beliau, sering banget ketemu ya Bang, kita Bang ya. Di acara mana gitu, kita kapan ketemu dan akhirnya di sini gitu, dan asik banget gitu. Dan apa ya, kita kolaborasi gitu. Di sini kolaborasi sangat indah menurut saya. Terima kasih Mas Dwi. Baik, nampaknya kita telah terhubung bersama Anggika. Selamat sore Anggika. Sore semuanya. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya Anggika? Baik, mohon maaf gak bisa langsung hadir karena lagi di luar negeri. Tapi ya, saya Anggika Bostrli berperan sebagai Ramona. Sebagai Ramona ya, tadi beberapa dari teman-teman kita yang hadir nyatakan bahwa perannya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan Ramona sendiri? Apakah peran dari Ramona ini sesuai dengan kehidupan Anggika sehari-harinya? Jadi Ramona itu kan ya sebelumnya kan udah diperankan sama Natalie Evando kan. Keluarga Makum dan Kerja Aku dan Kau Tangkap itu adalah legendary dan semuanya juga udah tahu. Dan aku walaupun itu kan generasi negara aku sempat nonton, tapi Bang kayak kamu jangan nonton, kamu baca skripnya, make your own version aja. Dan di situ aku pas baca dan kita ada proses reading, proses pendekatan, chemistry segala macam, aku kayak okay, I'm just gonna take Ramona as Ramona versi Anggika aja. Dan alhamdulillah pas lagi syuting segala macam semuanya lancar aja. Kayak okay, aku mengerti Ramona itu orangnya yang romantis, masih fresh banget, masih innocent, dan dia itu bermimpi untuk mencari Prince Charmingnya dia. Dan Prince Charmingnya itu adalah Ramadan. Dan gimana ya, aku pas lagi syuting sama Kak Fedi, Mas Dwi, Kak Mas Ayu dan lainnya kayak natural, it just happens, kita instinctual, kita tahu karakter kita dan it just happens aja, nggak bisa dijelasin, kayak enak aja flow-nya gitu, kayak gitu ya. Beda sama aslinya, tapi mungkin karena chemistry kita bagus semuanya, jadi ya it's a very natural process menurut aku. Ada kesulitan nggak untuk beradu acting bersama Kak Fedi sebelumnya? Mungkin awalnya aku nervous karena aku bisa bilang kalau semuanya yang ada di sini adalah senior aku semua. Tapi alhamdulillah semuanya pada baik banget, humble banget, fun banget. Jadi setelah sekian scene juga sih, mungkin abis scene pertama aku sama Kak Fedi udah buyar semuanya. Udah kayak okay, I'm good, I'm really happy, I'm so happy, aku bersyukur banget bisa ada di sini dan bisa acting sama Kak Fedi, Mas Dwi dan lainnya. Kayak bersyukur aja dan enjoy the moment aja. Enjoy ya, kalau sama Kak Fedi itu enjoy. Nah kalau sama Mas Yahyu sendiri bagaimana? Itu tadi episode pertama tensi tinggi terus dari awal dimulainya series sampai selesai tensi tinggi terus. Bagaimana melihat karakter dari Kak Mas Yahyu? Jujur sama juga sama Kak Mas Ayu. Malahan sampai sekarang aku ngerasa itu Kak Mas Ayu in real life udah seperti kakak aku sendiri. Kayak aku kan gak punya kakak cewek, right? Atau kakak siapapun, jadi kayak Kak Mas Ayu itu kakak aku sekarang. Dan kayak pas syutingnya juga, ya udah walaupun tensi tinggi, aku ngerasa kayak aku ngerti kok kalau karakter yang diperankan sama Kak Mas Ayu itu sayang sama aku. Sayang sama Ramona, tapi Ramona juga punya impiannya sendiri. Jadi ya itu, it's very instinctual dan very natural dan ya udah it flows aja dan tidak butuh banyak effort dan malahan yang kayak aku
seneng bisa melihat Kak Mas ini dengan karakter yang sangat lucu dan kocak itu. Luar biasa. Terima kasih Agika. Kali ini kita langsung ke Kak Mas Ayu. Mas Ayu ini tadi, aduh ini sampai sesek napas saya nontonnya ya. Itu ada persiapan khusus nggak untuk memerankan karakter tersebut, Kak Mas Ayu? Kalau dibilang persiapan khusus sih mungkin Obat darah tinggi. enggak. Malah cuma takut kebablasan aja gitu. Aslinya kan lebih laki daripada itu gitu. Karena kan emang kita emang dari awal dilarang sama Bang Jun untuk lihat yang versi aslinya gitu kan. Jadi gimana cara kita meng-create karakter kita sendiri gitu. Karena aku kayak sebagai Mami, Mami itu kan dia pasti ceplos, dia itu logis banget kan, dan otaknya uang, dan dia tuh nggak percaya sama nama laki-laki, dia nggak percaya namanya cinta, buat dia itu bullshit. Dan dia itu terlalu sayang sama Ramona, jadi dia tuh benar-benar kayak ngejagain banget jangan sampai nih anak terkontaminasi namanya laki-laki sama cinta gitu, ntar malah hancur gitu semuanya. Oke, baik, seru ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Mas Ayu. Beralih ke Clara. Clara ini sebagai Rani, boleh cerita sedikit karakter dari Rani ini seperti apa? Ya, jadi Rani ini dia sebagai artis, model, dia punya jiwa yang ambisius dan tergila-gila sama Ramadan. Nah, karakter Rani ini sebenarnya agak unik dan menarik ya, karena dia tuh nggak gampang nyerah dengan apa yang ingin dia capai. Jadi contoh dalam hal percintaan, dalam hal karir, dia tuh orang yang nggak akan pernah nyerah gitu. Jadi ini sih yang aku suka dari karakter ini. Oke. Dan kalau Mbak Eli sendiri memerankan sebagai apa? Tadi kita cuma lihat fotonya saja. Ini karakternya lebihnya pembawaan seperti apa? Di sini aku karakterku seorang dari istri Lukman yang kaya raya, yang memegang keuangan, dan suami takut sama aku yang udah takut ya, serem karena dia serem. Jadi di sini aku baru series pertama kali, dan peran aku menjadi seorang orang kaya. Biasa aku di stripping itu sinetron jadi pembantu, terus setiap syuting sinetron saya jadi pembantu terus karena ART. Tapi sini tantangan saya kata Bang John, lu nggak jadi pembantu lagi di sini ya, jadi naik derajat tuh jadi nyonya, seorang nyonya orang kaya. Wah, tantangan banget pas aku baca itu dari Mas nih, baca ini mah gampang, untuk soal ketawa, nangis, udah orang gila udah biasa kan, habis ketawa nangis marah lagi udah biasa. Jadi aku mau lihat itu kan series pertama aku, jadi di depan Vision Plus aku harus bisa acting, walaupun mungkin di mata orang film aku bukan siapa-siapa ya, cuma jadi peran ART doang gitu kan. Jadi di depan Mas Dwi, pas aku lihat Mas Dwi, Mas Bedi itu senior banget kan ya. Terima kasih loh untuk Vision Plus ini series pertama aku, dan sampai Mas Ibu ngomong nggak sangka ya Rizky Gigi bisa acting seperti ini ya Mas. Dan juga tahu kan sinetron aku terus dulu ya, jadi beda, ini kan beda sinetron, jadi harus berani benar-benar lo harus nangis. Dan ada satu peran lagi, harus mesra-mesraan sama Lukman yang tidak pernah biasa aku sama cowok macam dia mesraan. Maaf ya, suami aku di kehidupan aku ganteng-ganteng, dapat suami begini terus aku mesra-mesraan sama lu. Racan bagaimana ini gitu. Ya kamu ada adegan mesra di foto nggak sih itu? Enggak, ada adegan mesra, nanti nonton ya pokoknya. Ada adegan aku sama Bedul, mesra banget. Ciuman, tantangan terberat aku itu doang. Mau lihat tantangan terberatnya? Mas MC, Anda incer berikutnya. Aduh, Mas Lukman, nih Bos Lukman, bagaimana untuk bisa memerankan? Waduh, ini jadi suaminya Poeli. Tapi bicara tantangannya Poeli memang benar ya. Bukan hanya biasa lah buat Poeli menjadi aktor untuk menangis, marah. Justru tantangan bukan ada di Poeli ketika Poeli menjadi nyonya. Tantangan ada di makeup artist. Ya kan? Dia harus merubah rambutnya ya kan, madam yang lama itu kan. Nah itu tantangannya buat makeup artist, merubah Poeli
yang tadinya pembantu menjadi nyonya gitu. Nah tantangan buat saya, nah ikhlas gak saya main sama dia begitu? Iya, pada saat Om John kasih adegan suami istri harus ada adegan hubungan intim suami istri. Nah, pada saat saya melakukannya, itu saya baca surat Al-Fatihah berapa kali sih? Sama ayat kursi nggak bang? Iya, semoga nggak kejadian gitu kan. Soalnya katanya ya biasanya seniman itu begitu dia memerankan sesuatu peran dalam film atau menciptakan lagu, biasanya suka kejadian di kehidupan nyata, gitulah. Nah saya juga, soalnya saya dengar katanya banyak teman-teman kita yang kehidupan nyatanya berdasarkan apa yang diperankan di atas panggung. Nah itu yang saya takutkan nih. Saya takut tiba-tiba kejadian nyata nih gitu kan. Ya, makanya saya baca-baca mulu, setiap syuting baca-baca mulu. Bang Dodo, selama ini bekerja sama dengan Poeli, momen atau ada kesulitan yang tidak terlupakan nggak selama proses? Ya mau Poeli dari tahun 1 saya kerja sama. 2007 sudah kerja sama sama Poeli. Jadi saya percayalah luar dalam, luar lahir batin saya percaya sama Poeli gitu kan. Kita udah bukan kayak orang lain lagi gitu. Makanya begitu, karena saya tahu ini juga apalagi di dunia komedi kan, jadi ya chemistry-nya sudah dapet lah gitu kan. Walaupun ini adalah adegan yang baru, tapi kita merasa bahwa ya udah sering ketemu lah gitu. Dan bagaimana dalam memerankan karakter Bos Lukman itu sendiri? Tahan apa saya? Tahan apa? Kenapa? Saya takut kesedot. Dipikir vakum kali. Bos Lukman, ditanya bukan nama suami aku Bos Lukman. Saya kaget lihat Poeli marah, nangis gitu kan. Apalagi saya juga harus memerankan gimana, pokoknya kata Om John tuh, pokoknya ini lu bener-bener kayak seolah-olah lu takut kehilangan istri lu gitu kan. Kalau istri saya kasih juga, saya kasih orang malah.